Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka pendaftaran calon petugas dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu 2024. Pendaftaran dibuka sejak 11 Desember, berlangsung hingga 20 Desember 2023, dan akan dilantik pada 25 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum bakal merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS secara serentak di Indonesia. Kebutuhan tenaga KPPS tersebut berjumlah 5.741.127 orang yang akan bertugas di 820.162 tempat pemungutan suara. Ketua Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Parsa dan Harahap mengatakan, pembentukan KPPS tersebut sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Kita akan nanti merekrut KPPS sejumlah 5.741.127. Ini angka yang luar biasa dan tentunya ini menjadi concern kita karena inilah etalase terdepan pemilu pada tanggal 15 Februari 2024. Tahun ini anggota KPPS wajib menyertakan surat kesehatan. Hal ini karena terdapat lebih dari 5.000 korban meninggal dunia karena beban kerja yang tinggi pada pemilu 2019 lalu. Selain menerapkan syarat surat kesehatan saat rekrutmen, usia calon tenaga KPPS juga dibatasi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Aturan tersebut merupakan yang baru setelah sebelumnya hanya mengatur usia minimal. Adapun terkait honorar petugas KPPS pada pemilu 2024 sebesar 1,2 juta rupiah, yang sebelumnya Ketua KPPS hanya menerima Rp550.000. Sementara anggota sebesar 1,1 juta rupiah yang sebelumnya hanya Rp500.000. Sehingga sekarang honor teman-teman KPPS ini ketua menjadi 1.200.000 dan anggota menjadi 1.100.000. Nah, jadi ini semoga bisa juga memberikan semangat ya untuk teman-teman yang menjadi KPPS nanti untuk bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja secara maksimal. Presiden Joko Widodo meminta rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera diselesaikan. Presiden menilai Undang-Undang Perampasan Aset bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Presiden Joko Widodo saat membuka Hakordia 2023 di Istora Senayan mengatakan, penguatan regulasi pencegahan dan penanganan korupsi harus diperkuat di level undang-undang. Presiden Republik Indonesia pun menyinggung Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR. Selain itu, Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga disinggung untuk dapat segera diselesaikan. Presiden Republik Indonesia mengungkapkan penguatan dari segi undang-undang penting karena sangat banyak pejabat dan pihak terkait yang terlibat tindak pidana korupsi. Namun meski banyak pejabat yang sudah dipenjarakan karena korupsi, tindak pidana korupsi tidak pernah berhenti atau berkurang. Apalagi menurutnya korupsi yang dilakukan semakin canggih karena menggunakan teknologi mutakhir. Sehingga Presiden Joko Widodo meminta agar upaya bersama yang lebih sistematik disusun untuk memperkuat pencegahan korupsi yang menggunakan teknologi mutakhir. Presiden Joko Widodo berharap pemerintah dan DPR terus menggodok rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga rancangan undang-undang tersebut dapat segera diundangkan. Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus.
Pemirsa, Kepala Otorita IKN mengatakan keberadaan Undang-Undang IKN menjamin kepastian berlanjutnya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan karena menjadi program prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Otorita IKN memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru dengan siapapun presiden yang memimpin di masa yang akan datang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara Nusantara yang menjamin pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai program prioritas nasional. Staf khusus bidang tujuan pembangunan berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menjelaskan, pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, pembangunan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat selama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 21 ini kan jaminan keberlangsungan sudah sangat kuat, apalagi juga ditambah dengan di dalam draft RPJPN kan masuk ya menjadi satu kekuatan juga untuk masalah IKN. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir ya dengan hingar-bingar politik ya, karena tentu undang-undang sendiri punya proses yang harus diikuti. Siapapun presidennya harus mengikuti apa yang tertuang di dalam undang-undang. Senada dengan hal tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, perubahan undang-undang itu sangatlah penting agar IKN dapat berperan optimal sebagai kota berkelanjutan, penggerak ekonomi di masa depan, dan mewujudkan keberagaman dan identitas bangsa. Ia menambahkan secara khusus, perubahan undang-undang ini dapat diperluas agar Otorita IKN dapat secara optimal bekerja untuk memenuhi amanah undang-undang dalam penyelenggaraan persiapan, pembangunan, serta pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN pada waktunya nanti. Ini terkenal dengan tadi disebutkan 4P. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa membangun ibu kota baru bukan saja membangun gedung-gedung fisik dan infrastruktur, namun juga harus mampu mendorong budaya kerja baru dan hidup baru. Pemirsa, hingga tahun 2023, Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji telah berhasil merealisasikan capaian dana kelola hingga 98,38% dan nilai manfaat sebesar 91,45%. Presiden Joko Widodo juga meminta ke depannya agar BPKH melakukan peningkatan pengelolaan keuangan haji agar lebih inovatif dan dalam peningkatan pengawasan internal. Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dalam laporannya pada acara Raker dan Milad ke-6 BPKH di Istana Negara Jakarta menyampaikan beberapa capaian BPKH pada tahun 2023. Di antaranya, realisasi dana kelola hingga 98,38% dan tercapainya nilai manfaat sebesar 91,45%. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang menjadi fokus utama dari keberlanjutan pengelolaan keuangan haji, yakni adanya peningkatan target kuota haji tahun 2030 dari pemerintah Arab Saudi, kesenjangan antara hari kalender dan Masehi, peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji, hingga tantangan ekonomi global dan domestik yang memerlukan mitigasi risiko terukur. Oleh karena itu, BPKH telah memilih strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, yakni strategi peningkatan pengelolaan dan nilai manfaat, penyelesaian isu-isu strategis, dan strategi transformasi digital. Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah menyebutkan peningkatan kolaborasi dengan pemerintah, parlemen, dan lembaga-lembaga haji serta jemaah haji menjadi kunci untuk mencapai tujuan dari visi misi BPKH. Kami mengakui bahwa kolaborasi yang erat dengan pemerintah, parlemen, lembaga-lembaga haji, dan jemaah haji tentunya adalah kunci tujuan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Adapun beberapa aspek konkret yang memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, antara lain kebijakan peningkatan setoran awal, kebijakan cicilan setoran lunas jemaah haji, RUU revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dan harmonisasi regulasi yang terdiri dari pencadangan kerugian, kepastian penggunaan aset di Arab Saudi, keterlibatan dalam penentuan besaran BPIH, penentuan kriteria pendaftar haji, dan perizinan untuk menerima dan menyimpan dana haji langsung dari jamaah. Dengan dukungan ini, dari semua pemangku kepentingan, kami yakin bahwa BPKH dapat mengemban tugasnya dengan lebih efektif dan efisien,
serta menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan haji demi kepentingan bersama. Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meminta ke depannya pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif dan peningkatan pengawasan internal. Sehingga sekali lagi ke depan pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif, pengawasan internal juga harus lebih ditingkatkan. Tadi ada di bentuk anak perusahaan investment company, ini juga harus lebih mengefisienkan, bukan menambah panjang birokrasi yang ada, sehingga semuanya dikelola dengan profesional. Dan juga tidak hanya fokus untuk menambal kekurangan biaya jemaah yang berangkat saja, tetapi sekali lagi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrian panjang. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk memastikan realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar minimal 95%. Hal itu diungkapkannya ketika memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara usai menghadiri sidang kabinet menyebut Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja kementerian lembaga di atas 95% hingga akhir tahun 2023. Dengan demikian diharapkan kementerian lembaga memperhatikan serapan anggaran pendapatan dan belanja negara saat ini. Adapun per Oktober 2023 realisasi belanja KL mencapai 768,67 triliun rupiah atau setara dengan 76,8%. Dari pagu 1.084 triliun rupiah. Terkait tahun 2024, Suhasil mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya melihat stabilisasi harga dan memastikan terkait kesiapan memasuki tahun 2024 dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu, kementerian lembaga turut diarahkan agar bisa mulai melaksanakan APBN sedini mungkin sejak bulan Januari. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa agar seluruh kementerian dan lembaga memperhatikan serapan APBN sampai dengan akhir tahun. Teman-teman media nanti dalam beberapa hari ke depan, mungkin hari Kamis, kami akan menyampaikan APBN pelaksanaan sampai dengan bulan November. Angkanya masih kita finalkan dan moga-moga nanti hari Kamis bisa kita umumkan kepada media angka-angka resminya seperti biasa. Sementara itu, dari sisi inflasi domestik tercatat masih cukup terkendali di level 2,9%. Namun, Wamen Suhasil mengingatkan untuk memberi perhatian khusus pada inflasi harga pangan, terutama menuju akhir Desember saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang akan meningkatkan permintaan atas beberapa produk pangan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.